Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Abhitareta kalyane papa citang niwaraye dandang ikaruto punyang papasming ramati manu. Bergegaslah melakukan perbuatan baik dan bersihkan batin dari kejahatan. Seseorang yang lambat dalam melakukan perbuatan baik, batinnya akan bergembira di dalam kejahatan. Ya, kepada pemimpin Puja Bakti yang saya hormati, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara telah bersama-sama melakukan suatu perbuatan kebaikan. Tadi pagi-pagi sudah muncul tekad dalam batin Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa hari ini saya akan datang ke wihara untuk menambah kebajikan. Tadi telah bersama-sama mengulang parita-parita suci, berlatih meditasi walaupun tidak lama, meminta 3 perlindungan, memperbarui 5 sila, kemudian mendengarkan uraian Dhamma. Ini semua adalah kebajikan yang telah Bapak Ibu kumpulkan pada kesempatan pagi yang baik ini. Pada pagi hari ini cuaca sangat mendukung, di mana tidak turun hujan. Hari ini sangat cerah, matahari terbit. Semoga dengan cerahnya pagi hari ini juga mencerahkan hati Bapak Ibu sekalian. Dengan kita datang ke wihara, berarti kita sudah juga mengingat Dhamma yang telah diajarkan oleh Guru Agung kita, Buddha Gautama. Yang kita ketahui, Buddha Gautama telah lama parinibbana, tetapi ajarannya masih kita praktekkan, masih kita pelajari dalam kehidupan ini. Karena kalau kita hidup sesuai dengan Dhamma, mempraktekkan Dhamma dengan sungguh-sungguh, kita akan memperoleh manfaatnya. Dan juga dengan kita datang ke wihara, kita berarti menumbuhkan keyakinan kita kepada Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya Bapak Ibu sekalian, di situ Bapak Ibu menerima selembaran kertas yang bertemakan teruslah berbuat baik. Tentu kita jangan sampai bosan untuk melakukan kebajikan.
Ketika kita melakukan kebajikan, baik itu besar ataupun kecil, itu akan menambah karma baik kita pada kehidupan ini. Ketika kita akan melakukan perbuatan kebajikan, jangan sampai kita ada rasa keraguan-raguan dalam batin kita. Ketika kita akan melakukan kebajikan, ada timbul rasa keraguan-raguan. Saya melakukan kebajikan ini bermanfaat atau tidak bagi saya? Bermanfaat tidak bagi orang lain? Perbuatan baik yang saya lakukan ini. Jangan sampai ada rasa keraguan-raguan. Ketika ada rasa keraguan-raguan di dalam batin Bapak Ibu, itu akan meracuni batin kita. Kita akan sulit untuk melakukan kebajikan. Ketika kita melakukan kebajikan, kita sedang memiliki pikiran yang baik, niat. Dengan niat yang baik itulah semoga saya melakukan kebajikan ini bisa bermanfaat untuk orang lain dan juga akan menambah tabungan kebajikan saya pada saat ini. Pada saat ini, Bapak Ibu Saudara juga telah melakukan kebajikan, walaupun kadang Bapak Ibu tidak sadar bahwa pagi ini saya telah melakukan kebajikan. Kenapa saya bisa katakan seperti ini? Karena Bapak Ibu sudah datang ke wihara. Itu juga satu kebajikan, Bapak Ibu. Apalagi datang ke wihara bisa bertemu dengan teman-temannya. Ketika itu saling bersapa, saling menegur, saling memiliki hubungan yang baik. Ketika saling bertukar sapa, menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya, ketika menghadapi masalah, bisa saling bercerita. Itu akan membuat batin Bapak Ibu sebagai menjadi lebih tenang. Ketika dari rumah, pikirannya gelisah, pikirannya mengalami ketidaknyamanan. Tapi ketika datang wihara, batinnya sudah nyaman bertemu dengan temannya, apalagi mendengarkan uraian dhamma, menambah semangat untuk menjalani kehidupan ini juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, di situ ada seberang kertas, ada 10 cara untuk melakukan perbuatan kebajikan. Yaitu bisa disebut dengan dasa punya kiryawatu. Dasa punya kiryawatu ini terdiri dari 4 kata. Yang pertama itu adalah dasa. Artinya adalah 10. Punya bisa diartikan bajik, jasa, manfaat, ataupun berguna. Kiriya, melakukan. Watu, hal atau dasar atau cara. Sehingga kalau diartikan keseluruhan dari dasa punya kiryawatu itu adalah 10 landasan untuk melakukan perbuatan kebajikan. Nah, apabila kita mempraktekkan dari 10 itu dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan manfaat, Bapak Ibu. Perbuatan kebajikan yang pertama yang dijelaskan dalam dasa punya kiryawatu itu adalah dana. Tentu dana ini tidak asing bagi Bapak Ibu Saudara sekalian.
Dan ini bisa diartikan memberi, beramal, dan lain sebagainya. Berdana ini harus diimbangi dengan niat yang baik, dengan ketulusan hati. Ketika kita berdana, harus muncul pikiran-pikiran yang positif. Jangan sampai ketika kita akan melakukan berdana, kita ada yang namanya timbul penyesalan. Ketika kita berdana, apalagi berdana kepada orang yang lebih kita hormati, kita harus menyerahkannya dengan penuh hormat, dengan penuh bakti. Ada 4 bentuk dari berdana, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu adalah amisab dana. Berdana dalam bentuk materi. Biasanya Bapak Ibu datang ke wihara, berdana makanan kepada para bante, berdana minuman, berdana bunga, dupa, lilin ke wihara. Itu adalah salah satu bentuk dari amisa dana. Dana dalam bentuk materi. Ketika Bapak Ibu juga bertemu dengan orang yang mengalami kesusahan, membutuhkan dana dalam bentuk materi, kalau kita punya, kita berikanlah. Itu akan meringankan penderitaan orang lain. Tidak hanya kita berdana untuk manusia. Ketika ada binatang yang mengalami penderitaan, kita berikanlah mereka makanan. Ketika mereka sangat lapar, binatang itu sangat lapar, membutuhkan makanan. Kalau Bapak Ibu membawa roti ataupun membawa makanan ataupun minuman, berikanlah. Itu juga sesuatu kebajikan. Bentuk dana yang kedua itu adalah parijaya dana. Berdana dalam bentuk tenaga. Ketika ada saudaranya yang membutuhkan bantuan tenaga, apabila bisa membantu, ya dibantu. Ketika tetangganya ada yang sedang mengalami bantuan dalam bentuk tenaga, ya dibantu. Apalagi kalau berbeda dengan di kota, kalau di desa, biasanya kalau ada suatu gotong royong membangun jalan raya, rumah, dan lain sebagainya, mereka walaupun tidak disuruh, sudah memiliki antusias untuk membantu. Karena mereka memiliki kesadaran masing-masing bahwa saya melakukan kebajikan ini untuk menolong orang lain adalah suatu kebajikan. Walaupun mereka tidak memiliki kekayaan materi, tapi yang mereka punya tenaga, ini juga salah satu berdana juga. Mereka beramai-ramai, berkumpul, saling bahagia, bertemu. Nah itulah
Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, itulah ketika dia akan menjalani kehidupan ini. Walaupun menjalani kehidupan ini mendapatkan suatu permasalahan ketika bertemu dengan teman-teman, dia akan merasa bebannya lebih ringan. Nah, itu yang kedua, dan bentuk kedua adalah dalam bentuk tenaga. Bentuk dana yang ketiga, abaya dana. Dana ini dalam bentuk memberikan maaf, memberikan rasa nyaman kepada orang lain. Ketika kita memaafkan, itu juga salah satu berdana. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara memiliki rasa dendam, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, dan sampai itu akan membuat mengotori batin. Keempat adalah dhamma dana. Dana dalam bentuk memberikan dhamma. Nah, kalau Bapak Ibu bisa berceramah dan sebagainya, itu salah satu kebajikan juga berdhamma dana. Dari keempat dana yang saya sebutkan tadi dan bentuk itu, dhamma dana inilah yang paling tinggi Bapak Ibu. Karena dengan berdana dhamma inilah kita berarti melestarikan dhamma dari ajaran Guru Agung kita Buddha Gautama. Dengan kita melestarikan dhamma inilah kita berarti sudah menyelamatkan orang-orang yang memiliki yang namanya kekotoran batin. Kita di sini masih sama-sama belajar untuk yang namanya menghancurkan kekotoran batin ini. Nah, salah satunya dengan berdana ini juga kita akan menghancurkan kekotoran batin. Ketika kita sulit untuk berdana, berarti kita sudah memiliki kemelekatan, memiliki kekikiran. Itu ketika seorang memiliki kekikiran, terkadang sulit untuk berbagi kepada orang lain. Dengan memiliki kekikiran inilah dia akan terjebak oleh arus penderitaan. Kenapa pada kehidupan sekarang ini kita melihat ada orang yang sering berdana melakukan kebajikan, tetapi kenapa hidupnya tidak makmur-makmur, selalu sederhana, selalu kekurangan makan, bekerja seharian hanya buat makan satu hari, bekerja keras pagi sampai malam. Kenapa ada orang yang selalu melakukan tindakan keburukan, hidupnya makmur, hidupnya sejahtera, mendapatkan apa yang diinginkan selalu bisa dicapai. Ingin makan enak di restoran yang mewah, memakai kendaraan yang bagus, memakai berlian dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau kita bisa merenungkan dalam batin Bapak Ibu Saudara, itu semua ada hubungannya pada kehidupan yang lampau. Kenapa pada kehidupan sekarang ini orang yang sering datang ke wihara, melakukan kebajikan, menolong orang lain berdana, hidupnya selalu tidak maju-maju dalam bentuk memiliki kekayaan materi? Karena pada kehidupan yang lampau, orang ini suka melakukan tindakan keburukan, juga memiliki kegigiran yang sangat besar. Sehingga pada kehidupan sekarang ini dia terlahir sebagai manusia ini,
Dia menikmati karma buruknya kehidupan yang lampau. Sebaliknya, kenapa ada orang yang jahat, hidupnya makmur, pada kehidupan yang lampau, suka berdana, menyokong kehidupan para bante, membantu orang lain. Sehingga pada kehidupan sekarang ini, walaupun dia menjadi orang yang kurang baik, selalu melanggar moralitas, tapi hidupnya makmur, hidupnya kaya raya. Itu karena masih menikmati buah karma baiknya di kehidupan yang lampau. Kalau bisa merenungkan sedalam seperti itu, ketika sampai mengalami hal yang tidak kita ingat, kita bisa merenungkan, bisa melihat pada kehidupan yang lampau. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, pada kehidupan Sang Buddha ada suatu kisah di mana pada waktu itu Sang Buddha pergi ke alam dewa, di mana ke surga Tawatimsa. Ketika itu beliau akan membabarkan Dhamma kepada para dewa yang ada. Ketika itu dia bertemu dengan Dewa Santusita. Itu adalah pada waktu itu ketika dia masih menjadi pangeran. Itu adalah ibunya yang terlahir di alam surga Tawatimsa. Setelah itu Sang Buddha bertemu kepada Dewa Indaka. Indaka ini pada waktu itu memiliki kebajikan yang luar biasa. Pada saat itu dia berdana kepada Bante Anuruddha Thera. Dia berdana dengan ketulusan hati. Pada saat berdana di masa Buddha, ketika itu dia akan mendapatkan kebajikan yang berlipat-lipat ganda. Dia terlahir di alam dewa. Kemudian ada yang terlahir lagi sebagai Dewa Ankura. Ini juga selalu melakukan kebajikan, selalu berdana kepada orang lain. Tetapi pada saat itu dia berdana ini tidak masa Buddha, di luar masa Buddha. Sehingga ketika terlahir di alam dewa, dia mendapatkan kenikmatan, kesejahteraan itu lebih kecil dibandingkan Dewa Indaka. Kenapa Dewa Indaka ini mendapatkan kebajikan? Pada saat itu karena dia berdana kepada Biku Anuruddha Thera. Kemudian Dewa Ankura ini menanyakan kepada Sang Buddha, kenapa Sang Buddha saya sering melakukan kebajikan berdana, tetapi kok apa yang saya dapatkan terlahir dalam dewa ini lebih kecil dibandingkan Dewa Indaka. Kemudian Sang Buddha menerangkan, pada saat kamu berdana
berdana di tempat yang kurang sesuai dibandingkan berdana kepada Dewa Indaka. Ibarat seperti orang yang akan menabur biji. Ketika seorang menabur biji di tanah yang subur, biji ini akan tumbuh dengan baik dan juga akan menghasilkan buah-buah yang banyak. Seperti halnya yang dilakukan oleh Dewa Indaka ini. Dia berdana kepada seorang yang sudah mencapai kesucian, sudah tera juga pada zaman itu, sehingga kebajikannya lebih besar dibandingkan Dewa Angkura. Angkura ini berdana kepada orang yang biasa, ibarat seperti menabur biji di tanah yang tandus. Tentu tumbuhnya akan apa? Tidak baik. Tanamannya yang tumbuh ini tidak sehat. Ketika akan berbuah, tidak mendapatkan hasil yang baik juga. Buahnya ini tidak lebat, jarang-jarang. Memang berdana kita akan mendapatkan kebaikan, tetapi harus sesuai dengan ladang yang pas, yang menjalankan moralitas dengan baik. Berbeda berdana dengan orang yang kurang menjalankan moralitas dengan baik, dengan orang yang menjalankan moralitas dengan tidak baik, akan berbeda. Nah, itu harus kita pahami. Nah, itulah kebaikan yang pertama yang dijelaskan dalam Dasa Punya Kirewatu tentang berdana. Kemudian yang kedua adalah moralitas ataupun sila. Moralitas inilah kita harus bisa menjaga setiap ucapan dan perbuatan kita. Ketika kita hidup dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, tentu kita berkumpul dengan berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda karakter. Kita harus bisa menjaga semua itu, menjaga ucapan dengan baik, sopan, santun, saling menghormati. Itulah salah satu juga kita sudah mempraktekkan sila. Kemoralan yang paling dasar yang Bapak Ibu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu ada 5, yaitu menghindari pembunuhan. Ketika dalam kehidupan sehari-hari ini suka membunuh binatang, menganiaya binatang, nanti pada kehidupan yang akan datang kita akan mengalami penderitaan. Bahkan nanti kita akan juga terlahir di alam yang kurang beruntung. Bisa-bisa terlahir di alam binatang. Kalau kita setiap hari mengenai binatang, menyiksa. Tentu kalau binatang itu bisa berbicara, ketika disiksa, mereka akan protes, akan marah. Sebenarnya binatang itu bisa bicara, tetapi kita tidak mengerti bahasa mereka. Kalau sampai mengerti, mereka akan marah, akan protes, akan membalas kita. Makanya jangan sampai menganiaya binatang, bahkan sampai membunuhnya. Itu sudah melakukan karma yang buruk. Pencurian ataupun mengambil milik orang lain
ketika melakukan pencurian, kita akan mendapatkan suatu perbuatan yang buruk. Banyak kita lihat di surat kabar, di televisi, orang melakukan pencurian, mengambil bukan haknya, sehingga dia akan menerima akibat dari apa yang dilakukannya. Dia akan dipenjara. Setelah dipenjara, apa yang dirasakan? Kesedihan. Karena jauh dari orang-orang yang dia sayangi, yang dia cintai. Coba kalau Bapak Ibu, kalau melekat dengan anaknya, dengan suami, dan lain sebagainya. Ketika pergi jauh kalau melekat, pasti akan timbul rasa kangen, rasa sedih. Itu yang dirasakan ketika orang melakukan tindakan keburukan. Dia akan mendapatkan akibat seperti kesedihan. Makanya jangan sampai melanggar moralitas yang kedua ini, melakukan pengambilan bukan haknya. Sila yang ketiga, melakukan tindakan selingkuh ataupun berasusila dan lain sebagainya. Ketika sudah memiliki satu pasang, jangan sampai memiliki pasangan yang lain. Melakukan tindakan perselingkuhan itu akan membuat pertengkaran dalam keluarga. Harus setia dengan satu pasangan. Jangan sampai melirik pasangan orang lain. Nah, sama begitu berarti kita sudah dikendalikan oleh apa? Nafsu keinginan. Inilah bahayanya kalau kita sampai dikendalikan oleh nafsu keinginan yang sangat besar. Dengan memiliki nafsu keinginan inilah, berarti kurang merasa puas apa yang kita miliki pada saat ini. Ketika memiliki pasangan satu, ingin memiliki istri yang laki. Sudah memiliki istri dua, ingin memiliki istri yang tiga, dan lain lanjut sebagainya. Terus berlanjut. Nafsu keinginan kita apabila kita turut ini tidak akan pernah habis. Makanya sangat penting juga apabila kita menjalankan ataupun mempraktikkan sila ketiga ini. Sila keempat apa? Berbohong. Kita harus menghindari ucapan yang bohong. Kita harus memiliki kejujuran. Dan memiliki kejujuran inilah kita berarti sudah juga menjaga pikiran-pikiran kita, pikiran yang baik. Kalau kita bohong, berarti pikiran kita ini tidak baik. Pikiran ini tidak sesuai dengan hati. Ketika berucap A, di dalam hatinya berbeda. Jangan sampai seperti itu. Sila yang terakhir adalah menghindari mabuk-mabukan. Menghindari minumannya beralkohol. Ketika seseorang dikendalikan oleh minuman beralkohol, kesadarannya akan melemah. Dan kesadarannya melemah inilah pasti dalam pikirannya akan timbul pikiran yang buruk terus. Akan merugikan dirinya, juga akan menghancurkan tubuh jasmani ini.
ketika suka minum-minum beralkohol, kesehatan ini akan memburuk. Kesehatannya memburuk, jasmaninya bisa cepat lapuk, batinnya juga akan dikotori oleh niat-niat yang buruk. Jangan sampai melakukan minum-minuman yang beralkohol yang merugikan diri sendiri juga, merugikan keluarga juga. Jangan sampai. Tidak hanya minum alkohol, apalagi kalau sampai menggunakan barang-barang yang terlarang seperti narkoba dan sebagainya, itu juga akan merusak diri kita. Apalagi kalau pemuda-pemuda melakukan suatu pelanggaran sila yang kelima ini, melakukan mabuk-mabukan, memakai barang-barang terlarang seperti narkoba dan lain sebagainya, itu akan merusak masa depan mudanya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam Tiga Nikaya Mahaparinibbana Sutta, di sana Sabda jelaskan ada 5 manfaat yang kita peroleh ketika menjalankan moralitas ini dengan sungguh-sungguh. Yang pertama apa? Memudahkan mendapatkan kekayaan materi. Tentu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian menginginkan hidup dunia ini sejahtera, memperoleh kekayaan materi yang berlimpah. Dengan memiliki kekayaan materinya bisa menyokong kehidupan keluarganya, juga bisa berdana, membantu orang yang susah karena memiliki kekayaan materi juga. Tetapi harus kita ingat, mendapatkan materi itu dengan cara yang benar, yang sesuai dengan Dhamma. Manfaat yang kedua, nama baiknya akan tersebar luas ataupun termasyhur. Di kehidupan di dunia ini maupun di alam surga. Kehidupan ini kita terkenal, termasyhur. Hingga di alam surga kita juga termasyhur. Yang baiknya tersebar luas kalau benar-benar menjalankan melanggar dengan kesungguhan hati. Yang ketiga, tiada rasa canggung, penuh percaya diri jika bertemu dengan orang bijaksana. Dia akan percaya diri ketika bertemu orang bijaksana, tidak malu dan sebagainya. Nah itulah ketika benar-benar mempraktikkan sila ini dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, dia meninggal dunia dengan pikiran yang tenang. Terkadang ada orang yang akan meninggal dunia itu ketakutan, cemas, karena saking melekatnya dengan apa yang dimiliki pada saat ini. Melekat dengan keluarga, melekat dengan kekayaan materi dan sebagainya. Itulah banyak ketika kita melekat, sangat berbahaya. Kelima, dengan moralitas yang baik, dia akan memadamkan yang namanya kilesa. Itu apa yang kita ketahui adalah loba, dosa, dan muha. Dan bisa memadamkan kilesa ini, kita akan bisa menghancurkan semua belenggu-belenggu yang ada dalam diri kita masing-masing.
Inilah kebaikan yang kedua, sila kemoralan. Kebaikan yang ketiga, bawana, pengembangan batin ataupun bermeditasi. Tadi Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mempraktikkannya. Bersama-sama bermeditasi walaupun cuma sebentar. Tetapi kalau itu dilakukan dengan baik, akan memperoleh manfaat. Dengan berlatih meditasi inilah berarti akan melihat ke dalam diri kita masing-masing bahwa kita ini masih banyak tugas untuk menghancurkan namanya kekotoran batin. Tetapi ketika bermeditasi, baru beberapa menit terkadang timbul gangguan. Apa gangguannya? Rasa sakit. Ketika kakinya mulai kesemutan, itu sudah pikirannya sudah tidak bisa tenang lagi. Bukannya bermeditasi mendapatkan ketenangan, malah bertambahnya kegelisahan dalam batin Bapak Ibu. Itu jangan sampai ketika merasakan rasa sakit, fenomena-fenomena yang muncul dari jasmani kita rasakanlah. Ketika kita bisa merasakan, kita bisa mengamati itu sebagai renungan bagi kita bahwa sesungguhnya tubuh yang kita rawat ini setiap hari kita bersihkan, kita kasih makan, ini akan mengalami kelapukan, mengalami kehancuran. Nah, itulah manfaatnya ketika kita berlatih meditasi. Tetapi ketika kita berlatih meditasi, tidak bisa mendalami, tidak bisa merenungkan, malah timbul yang namanya apa? Duka yang baru. Dengan bermeditasi inilah kita juga salah satu mempraktekkan ajaran dari Guru Agung kita, Buddha Gautama. Guru Agung kita pada saat akan mencapai kesucian itu diawali dengan tekad yang kuat, terus bermeditasi. Nah, kita kalau ingin bisa seperti Guru Agung kita, ya kita mempraktekanlah bermeditasi ini dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, berbuat baik keempat, itu adalah apajayana, menghormati orang yang lebih tinggi dari kita, baik dari usia, moralitas, ataupun kebijaksanaan. Apalagi bagi anak-anak, harus menghormati orang tuanya dengan baik, merawat ibunya, merawat ayahnya. Ketika Bapak Ibu bertemu para bante, harus juga memiliki rasa hormat, beranjali, mengasih salam. Itu juga salah satu bentuk penghormatan. Tadi juga telah bersama-sama telah menghormat Guru Agung kita pertama, itu adalah sesuatu juga kebaikan juga. Kelima, itu adalah wiya waca, melayani, menolong. Ketika ada orang yang butuh pertolongan, kita tolonglah kalau kita mampu. Pasti mampu ketika ada orang yang kesusahan. Seperti kalau di jalan ada seorang nenek-nenek yang akan menyeberang jalan, kesusahan memakai tongkat, kita tolonglah. Itu juga salah satu melakukan kebajikan ketika bisa menolong orang lain.
keenam itu adalah patidana. Melakukan pelimpahan jasa. Saya mudah mengatakan hadiah yang terbesar kepada sanak keluarga yang masih hidup untuk leluhurnya yang telah mengalami kematian, yang terlahir di alam menderita, itu dengan cara melakukan pelimpahan jasa. Itulah hadiah yang terbesar, yang terindah. Bukan memberikan kekayaan materi, karena kalau mereka terlahir di alam kurang beruntung, dalam menderita, di sana tidak sama dengan alam manusia. Kalau kita sekarang, kalau Bapak Ibu ingin makanan yang enak, bisa beli, kalau memiliki uang. Kalau ingin mobil yang baru, merek terbaru, handphone terbaru, bisa membelinya kalau memiliki uang. Bisa dilakukan, karena kita terlahir sebagai manusia. Inilah sangat indah sekali. Berbeda apabila terlahir di alam kurang beruntung, di alam menderita. Di sana tidak ada yang namanya jual beli seperti alam manusia. Nah itu, mereka hanya membutuhkan saluran jasa kebajikan diberikan oleh sanak keluarganya yang masih hidup. Itulah makna dari patidana ini, melakukan perbuatan kebajikan. Ketujuh, yaitu dengan cara patanumodana, bergembira, apabila merasakan rasa gembira atas kebajikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Kita selalu memiliki kegembiraan. Kedelapan, Dhamma sawana, mendengarkan Dhamma. Ketika pada saat Bapak Ibu mendengarkan Dhamma dengan sungguh-sungguh, karena Dhamma ini ketika kita bisa mendalaminya, bisa mempraktikkan, itu akan mendapatkan manfaat. Ada manfaat dari mendengarkan Dhamma. Ketika Bapak Ibu mendengarkan Dhamma, pada waktu itu belum mengetahui, setelah mengenal Dhamma bisa tahu, setelah bisa mengetahui Dhamma tersebut bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari, dan juga akan bisa menghancurkan keraguan-keraguan untuk meyakini keyakinan yang kita yakini pada saat ini. Batinnya akan lebih tenang ketika mendengarkan Dhamma dengan sungguh-sungguh. Itulah manfaat yang telah Bapak Ibu peroleh. Batinnya akan tenang tanpa adanya keraguan-keraguan. Inilah manfaatnya. Kesembilan, Dhamma di sana, yaitu membabarkan Dhamma dari ajaran Guru Agung kita, Buddha Gautama. Apabila kita membabarkan Dhamma, sekecil apapun Dhamma yang kita babarkan ini, kita akan memperoleh manfaatnya. Karena membuat orang lain lebih bahagia, lebih bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan ucapannya. Ketika pikirannya ketimbulan pikiran yang buruk, ketika mendengarkan nasihat, mendengarkan Dhamma, jadi tidak akan melakukan, tidak akan timbul juga. Nah itulah. Yang ke-10, yang paling akhir itu adalah Diti Jokama, meluruskan pandangan hidup. Di sini dimaksudkan meluruskan pandangan hidup adalah ketika kita tidak memiliki iri dan otapa, malu akan
perbuatan buruk, takut akan akibat perbuatan buruk, dan kita tidak juga mengerti untuk melakukan bahwa ini tindakan kebaikan harus dilakukan, ini tindakan keburukan yang harus dihindari. Seperti kalau dalam kilesa itu adalah kegelapan batin. Inilah ke-10 yang dijelaskan dalam dasa punya Kiryawatu. Kita sebagai umat Buddha semestinya harus bisa mempraktekkan ke-10 kebaikan ini. Kalau bisa mempraktekkan semuanya, alangkah indahnya ketika kita akan menjalani kehidupan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi perenungan bagi Bapak Ibu sekalian, terus melakukan kebajikan. Jangan ada rasa bosan di dalam hati Bapak Ibu, karena kebajikan inilah sangat baik sekali kita lakukan. Dan juga jangan sampai lupa kita terus melestarikan dhamma dengan sungguh-sungguh. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari memperoleh kesehatan, kesejahteraan, umur panjang, tercapai apa yang diinginkan. Akhir kata saya akhiri, sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.